Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Malik Aurora August dari kelas 2 PTT nomor absen 10. Di sini saya akan membahas mengenai materi RF Planning terlebih dahulu sebelum kita masuk untuk membahas paper yang membahas tentang RF Planning. Di mana materi ini saya dapatkan dari internet, yakni berupa PPT yang berjudulkan LTE Planning and Dimensioning. Yani PPT ini saya dapat dari websitenya ADU pada workshop on Mobile Network Planning and Security, di mana ADU ini melakukan workshop dengan temanya atau bahasanya adalah Mobile Network Planning and Security. Jadi workshop ini dilakukan pada tanggal 23 sampai 25 Oktober tahun 2019. Lalu pada introduction PPT ini membahas mengenai 3 bahasan. Yang pertama adalah radio planning, yang kedua adalah dimensioning, lalu yang ketiga adalah constructions. Namun pada kali ini kita akan membahas mengenai radio planningnya saja, karena bahasan kita adalah mengenai RF planning atau radio frequency planning, sehingga kita akan membahas poin nomor 1 saja, seperti itu. Yang pertama adalah necessity of network planning atau perlunya perencanaan jaringan. Nah, pada slide ini itu kita membahas mengapa sih kita ini perlu melakukan perencanaan jaringan. Jadi yang pertama ada construct radio network atau membangun jaringan radio, mana perencanaan diperlukan untuk merancang dan menerapkan jaringan radio yang tangguh dan andal sehingga dapat efektif melayani tujuannya, baik itu untuk telekomunikasi, penyiaran, atau aplikasi lainnya. Lalu yang kedua ada spectrum allocation limitations. Nah, perencanaan jaringan yang tepat dapat membantu dan dalam memanfaatkan sumber daya spektrum yang terbatas secara efisien. Dengan mengalokasikan frekuensi secara strategis dan mengelola interferensi, para perancang atau insinyur dapat memastikan kinerja optimal dan meminimalkan pemborosan spektrum. Jadi pada poin spectrum allocation limitation ini, perencanaan jaringan ini membantu meminimalkan pemborosan spektrum sehingga mendapatkan kinerja jaringan yang lebih optimal. Lalu yang ketiga ada new data service and new technologies atau layanan data baru dan teknologi baru. Di mana dengan evolusi terus-menerus dari layanan data dan teknologi, perencanaan jaringan menjadi sangat penting untuk mengakomodasi kemajuan-kemajuan ini. Baik itu pengenalan 5G, aplikasi IoT, atau teknologi lainnya yang sedang berkembang. Perencanaan memastikan bahwa jaringan dapat mendukung layanan-layanan baru ini secara efisien. Jadi, perencanaan jaringan ini membantu mengakomodasi kemajuan-kemajuan teknologi seperti 5G, aplikasi IoT, dan teknologi lainnya yang sedang berkembang. Lalu yang keempat ada extension in the future of existing network. Perluasan di masa depan jaringan yang ada. Di mana perencanaan untuk perluasan jaringan sangat penting untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan konektivitas dengan memprediksi kebutuhan di masa depan dan merancang arsitektur yang dapat diskalakan. Para perencana dapat memastikan perluasan yang lancar tanpa mengorbankan kinerja atau kualitas layanan. Jadi pada poin 4 ini, perencanaan jaringan ini dapat membantu untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan konektivitas dengan memprediksi kebutuhan di masa depan dan merancang arsitektur yang dapat diskalakan. Seperti itu. Lalu yang kelima ada optimization of the cost and gathering the network service quality atau optimasi biaya dan menjamin kualitas layanan jaringan. Perencanaan yang efektif membantu dalam mengoptimalkan biaya dengan mengidentifikasi solusi yang ekonomis sambil tetap menjaga tingkat kualitas layanan yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya peralatan, strategi implementasi, dan kebutuhan pemeliharaan, para perancang atau para insinyur dapat mencapai keseimbangan terbaik antara biaya dan kinerja. Jadi, perencanaan jaringan ini juga membantu kita untuk mengoptimalkan biaya dengan mengidentifikasi solusi yang lebih ekonomis sambil tetap menjaga tingkat kualitas layanan yang diinginkan. Seperti itu. Lalu pada poin ke-6 ada efficient utilization of resource atau pemanfaatan sumber daya yang efisien. Perencanaan jaringan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien termasuk spektrum, peralatan,
dan infrastruktur. Dengan menganalisis pola lalu lintas, permintaan pengguna, dan kapasitas jaringan, para perancang atau insinyur dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, sambil memungkinkan pertumbuhan dan skalabilitas di masa depan. Nah, jadi eh, banyak manfaat ketika kita melakukan perencanaan jaringan, sehingga tidak menjadi sebuah kesalahan yang fatal kalau kita tidak melakukan perencanaan jaringan yang matang terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada purpose atau tujuan dari perencanaan jaringan. Ini yang pertama atau poin pertama, ini adalah reach good quality atau mencapai kualitas yang baik. Dimana dengan perencanaan yang matang, jaringan dapat dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga memberikan kualitas layanan yang baik kepada pengguna. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kecepatan, ketersediaan, dan keandalan layanan. Jadi poin utama pada tujuan dari dilakukannya perencanaan jaringan adalah mencapai kualitas yang baik, ini yang mencakup aspek kecepatan, ketersediaan, dan keandalan layanan. Lalu yang kedua adalah required radio coverage atau cakupan radio yang dibutuhkan. Perencanaan jaringan memastikan bahwa cakupan radio yang diperlukan untuk mendukung aplikasi dan layanan tertentu dapat dicapai secara efektif tanpa area yang tidak di-cover atau overlap. Di mana overlap ini adalah di mana jaringan coverage dari area tersebut terjadi tumpang tindih yang tidak perlu. Lalu yang ketiga ada maximum use of resource atau penggunaan maksimum sumber daya. Dengan merencanakan penggunaan sumber daya secara efisien, seperti frekuensi spektrum, perangkat keras, dan infrastruktur, jaringan dapat dioptimalkan untuk memberikan kinerja maksimum dengan biaya yang minimal. Jadi tujuannya yaitu memberikan kinerja maksimum dengan biaya yang minimal. Lalu yang keempat ada maintaining high level of system quality atau mempertahankan kualitas sistem tingkat tinggi. Melalui perencanaan yang cermat, kualitas keseluruhan sistem dapat dipertahankan pada tingkat yang tinggi. Hal ini mencakup aspek seperti keandalan, keamanan, dan responsibilitas sistem terhadap kebutuhan pengguna. Lalu yang terakhir ada profit both increased capacity and the improvement in required network quality, atau memberikan peningkatan kapasitas dan peningkatan kualitas jaringan yang diperlukan. Perencanaan jaringan harus dapat memberikan solusi yang mampu meningkatkan kapasitas jaringan, memungkinkan pertumbuhan dalam jumlah pengguna atau permintaan layanan sambil meningkatkan kualitas jaringan secara keseluruhan untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, lalu kita masuk pada input to network planning atau input untuk melakukan perencanaan jaringan. Ini pada sisi luar segitiga adalah merupakan inputan utama, yakni yang pertama adalah spektrum yang tersedia atau spektrum available. Jadi ketika kita melakukan perencanaan jaringan, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah ada spektrum yang tersedia. Nah, ini mengacu pada frekuensi radio yang tersedia untuk digunakan oleh jaringan. Jumlah spektrum yang tersedia akan mempengaruhi kapasitas jaringan dan jangkauan layanan yang dapat ditawarkan. Jadi spektrumnya ini merupakan spektrum frekuensi pada frekuensi radio yang tersedia untuk digunakan oleh jaringan. Lalu yang kedua ada traffic distribution maps atau pemetaan distribusi traffic, di mana traffic ini mengacu pada jumlah dan distribusi data atau panggilan yang perlu ditangani oleh jaringan. Data traffic biasanya divisualisasikan pada peta untuk memenuhi area dengan penggunaan tinggi dan rendah. Biasanya traffic ini ditandai dengan warna-warna pada peta. Misal pada coverage warna merah ini menandakan kualitas yang baik atau buruk dan seterusnya. Lalu ada cost or money atau biaya atau uang. Biaya keuangan ini untuk menggelar dan mengoperasikan jaringan merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan jaringan. Perencana atau insinyur perlu menemukan keseimbangan antara menyediakan jangkauan dan kualitas jaringan yang baik sambil tetap mengendalikan biaya. Yakni biaya ini juga faktor yang penting
untuk melakukan semua kegiatan pada pembangunan jaringan. Lalu di dalam segitiga ini terdapat beberapa poin. Ini di mana poin tersebut adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan juga ketika kita akan melakukan perencanaan jaringan. Jadi yang pertama adalah GOS atau Grade of Service. Ini adalah istilah umum untuk menilai keseluruhan kualitas yang dirasakan pengguna. Di mana GOS ini parameter yang digunakan untuk mengevaluasi keseluruhan kualitas layanan yang dirasakan oleh pengguna. Ini mengacu pada seberapa baik jaringan atau sistem komunikasi mampu melayani permintaan pengguna dengan tingkat kepuasan yang diharapkan. GOS dapat diukur dengan berbagai metrik seperti tingkat panggilan yang gagal, waktu tunda atau latensi, atau persentase kualitas layanan yang memenuhi atau melebihi standar yang ditetapkan. Lalu yang kedua ada QoS atau Quality of Service. QoS lebih spesifik dan berkaitan dengan mekanisme untuk memprioritaskan jenis traffic tertentu di jaringan. QoS adalah konsep yang lebih spesifik dalam konteks jaringan komunikasi. Ini mencakup berbagai mekanisme dan teknologi yang dirancang untuk memprioritaskan, mengelola, dan mengatur lalu lintas data jaringan. Tujuan dari QoS ini adalah untuk memastikan bahwa jenis-jenis layanan yang berbeda, seperti suara, video, data, dapat menerima tingkat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti kecepatan, keterlambatan, keandalan, dan lainnya. Lalu ada quality atau kualitas. Dalam konteks perencanaan jaringan, kualitas merujuk pada performa dan efektivitas keseluruhan jaringan dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Ini meliputi berbagai aspek termasuk keandalan, koneksi, kecepatan transfer data, latensi atau waktu tunda, jangkauan layanan, ketahanan terhadap gangguan, dan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna akhir atau kepada tujuan akhirnya. Lalu ada coverage atau jangkauan. Coverage atau jangkauan adalah area geografis di mana jaringan komunikasi menyediakan layanan yang handal dan dapat digunakan. Ini biasanya diukur berdasarkan kualitas sinyal atau area jangkauan yang dapat dijangkau oleh pengguna. Jangkauan yang baik penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan tanpa gangguan di seluruh wilayah dan yang dilayani oleh jaringan. Lalu ada speech quality atau kualitas suara. Kualitas suara ini merujuk pada kejelasan, kebersihan, dan kejernisan panggilan suara yang dilakukan melalui jaringan komunikasi. Ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kekuatan sinyal, tingkat gangguan, kompresi audio, dan teknologi pemrosesan suara yang digunakan. Kualitas suara yang baik penting untuk memastikan komunikasi yang efektif dan menyenangkan antara pengguna. Lalu ada sistem choice atau CRE. Sistem choice ini mengacu pada pemilihan jenis teknologi jaringan yang akan digunakan, seperti GSM, LTE, atau 5G. Jaringan Ratio Carrier to Interface atau GPRA adalah ukuran kekuatan sinyal dibandingkan dengan tingkat kebisingan latar belakang dan gangguan atau interferensi. Rasio GPRI yang lebih tinggi menunjukkan sinyal yang lebih kuat dan kualitas suara yang lebih baik. Pemilihan sistem yang tepat dan manajemen yang baik dari GPRA penting untuk memastikan kinerja jaringan yang optimal dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada main feature of radio planning atau fitur utama perencanaan radio. Ini the basic decisions that must be taken during the radio planning phase atau keputusan dasar yang harus diambil selama tahap radio planning adalah yang pertama, where to install base station atau di mana tempat untuk memasang base station atau BTS. Keputusan ini melibatkan identifikasi lokasi strategis untuk memasang base station atau BTS guna memastikan cakupan dan kapasitas optimal di seluruh area layanan yang diinginkan. Faktor seperti kepadatan penduduk, topografi, infrastruktur yang ada, dan persyaratan cakupan berperan penting dalam menentukan penempatan base station. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk kita mencari tempat yang tepat untuk memasang base station atau BTS.
Ini faktor-faktornya seperti kepadatan penduduk, topografi, infrastrukturnya, dan persyaratan cakupan itu juga perlu dipertimbangkan untuk memiliki tempat memasang BTS. Lalu yang kedua ada how to configure base station. Ini yang mencakup aspek seperti antena type, lalu height atau tinggi antena, sector orientation, tilt, maximum power, device capacity, dan seterusnya. Bagaimana cara mengonfigurasi BTS yang di dalamnya terdapat beberapa aspek, yakni jenis antena, tinggi antena atau orientasi sektor antena, kemiringan atau tilt, dan daya maksimum, dan kapasitas perangkat, dan lain-lain. Setelah menemukan lokasi BTS yang tepat yang sudah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengonfigurasi. Ini setelah lokasi untuk base station diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengonfigurasinya secara efektif. Ini termasuk pemilihan jenis antena yang sesuai, menentukan tinggi dan orientasi antenanya, lalu menyesuaikan sudut sektor dan kemiringan atau tilt untuk cakupan optimal dan mitigasi interferensi. Jadi kita melakukan pengaturan tilt atau kemiringan dan orientasi untuk menghindari interferensi antar sel yang berdekatan. Lalu menetapkan level daya transmit maksimum dan memastikan bahwa kapasitas perangkat base station sesuai dengan permintaan lalu lintas yang diharapkan di area tersebut. Lalu ada FDMA, TDMA, dan OFDMA, Cellular System Adapted to Base Radio Planning, atau pada sistem seluler FDMA, TDMA, dan OFDMA membagi perencanaan radio atau radio planning ini menjadi dua tahap. Yakni yang pertama adalah coverage planning atau perencanaan jaringan, lalu yang kedua ada capacity planning atau perencanaan kapasitas. Atau dalam capacity planning ini kita melakukan frekuensi assignment atau penetapan frekuensi, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai coverage planning atau perencanaan cakupan, di mana pada coverage planning ini melibatkan pemetaan area geografis yang akan dilayani oleh jaringan seluler. Hal ini memastikan bahwa layanan telepon seluler tersedia di berbagai besar wilayah yang ditetapkan. Perencanaan seluler cakupan ini penting untuk memastikan bahwa pengguna memiliki akses yang konsisten dan andal ke layanan di berbagai lokasi. Nah, pada coverage planning ini kita mengukur percentage of the geographical area covered by the cellular service where mobile telephony is available, atau persentase wilayah geografis yang dicakup oleh layanan seluler di mana telepon seluler tersebut berada. Ini sebelum kita melakukan coverage, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, yakni yang pertama adalah select where to install base station atau pilih tempat untuk memasang stasiun pangkalan atau BTS. Ini sebelum kita melakukan coverage planning, kita harus menentukan di mana dulu nih kita akan memasang base station tersebut, atau select where to install base station. Keputusan ini menentukan lokasi strategis di mana stasiun pangkalan atau base station akan dipasang. Lokasi yang dipilih harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti topografi, kepadatan populasi, dan kebutuhan cakupan dan kapasitas jaringan. Lalu select antena configuration atau pilih konfigurasi antena. Jadi ketika kita melakukan perencanaan cakupan atau coverage planning, yang pertama kita menentukan lokasi BTS terlebih dahulu, lalu yang kedua kita pilih konfigurasi antenanya. Konfigurasi antena ini melibatkan pemilihan jenis antena dan pengaturan orientasi serta kemiringan antena. Kita mengatur orientasi dan kemiringan atau tilt antena tersebut agar dapat mencakup seluruh area yang ingin di cover. Konfigurasi antena yang tepat penting untuk mencapai cakupan yang optimal dan mengurangi interferensi. Interferensi yang dimaksud adalah interferensi antar BTS atau interferensi antar sel, dan meningkatkan kualitas sinyal di area tertentu. Lalu constraints on signal level in the area, atau pertimbangkan kendala tingkat sinyal di area tersebut. Dalam perencanaan cakupan atau
Dalam coverage planning ini perlu dipertimbangkan juga kendala terkait tingkat sinyal di area yang akan dilayani. Hal ini termasuk faktor seperti interferensi, rekaman sinyal, dan efek bayangan yang dapat mempengaruhi kualitas layanan di area tersebut. Lalu selanjutnya ada depending on the following factors, atau menentukan tempat instalasi tergantung pada faktor-faktor berikut. Ini ketika kita ingin melakukan instalasi BTS, kita harus memperhatikan faktor-faktor berikut seperti natural atau geographical aspect atau propagation condition atau faktor alam, aspek geografis, dan kondisi propagasi. Pada aspek geografi atau kondisi propagasi ini mencakup karakteristik geografis dan kondisi propagasi sinyal di suatu daerah. Faktor ini mempengaruhi penyebaran sinyal radio dan dapat mempengaruhi kebutuhan akan penempatan stasiun pangkalan atau BTS yang strategis. Misalnya, daerah dengan topografi berbukit mungkin memerlukan penempatan BTS atau stasiun pangkalan yang lebih banyak untuk mengatasi bayangan sinyal. Lalu yang faktor kedua adalah human atau landscape, urban, suburban, dan rural. Faktor manusia, lanskap, perkotaan, pedesaan, atau pinggiran kota, di mana urban adalah perkotaan dan suburban ini seperti pedesaan, dan rural ini pinggiran kota. Lalu lanskap atau tata ruang suatu daerah mempengaruhi kepadatan populasi dan pola pemakaian layanan telekomunikasi. Daerah perkotaan biasanya memiliki kepadatan penggunaan yang tinggi dan dapat menghadapi interferensi yang lebih besar. Sementara di daerah pedesaan atau rural memungkinkan keperluan penempatan stasiun pangkalan atau BTS yang lebih tersebar untuk mencakup wilayah yang luas. Lalu ada metode. Jadi ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan lokasi instalasi, termasuk yang pertama adalah theoretically trunk link budget calculation and computer, atau perhitungan anggaran link serta teoritis dan komputer. Di mana metode ini melibatkan penggunaan model matematis untuk menghitung kekuatan sinyal yang diterima dan dipancarkan antara stasiun pangkalan dan perangkat pengguna. Jadi antara BTS dan pengguna atau MS, ini handphone kita dengan BTS. Ini memberikan perkiraan awal tentang cakupan dan kinerja jaringan. Lalu yang kedua ada simulation and optimization through the drive test and other measurements. Ini simulasi dan optimasi melalui drive test dan pengukuran lainnya. Metode ini melibatkan pengujian lapangan atau drive test. Jadi kita menguji kekuatan sinyal di area yang kita ingin kita lakukan drive test, dan pengukuran langsung lainnya untuk memvalidasi dan mengoptimalkan performa jaringan. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak simulasi dan perangkat pengukur lapangan untuk memantau kinerja jaringan di berbagai lokasi. Selanjutnya ada capacity planning. Ini perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ini melibatkan pengukuran aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah number of calls that can be handled in certain area with a certain period of time. Ini jumlah panggilan yang dapat ditangani dalam suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ini mencerminkan kapasitas jaringan untuk menangani panggilan telepon dalam batas waktu tertentu di area tertentu. Panggilan ini jumlah panggilan yang dapat ditangani dalam suatu area ini penting untuk memastikan bahwa jaringan memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani lonjakan panggilan saat waktu sibuk tanpa mengalami kelebihan beban yang dapat mengakibatkan penolakan panggilan atau penurunan kualitas layanan. Lalu yang kedua adalah probability that users will be denied access to a system due to unavailability of radio channels. Kemungkinan pengguna akan ditolak aksesnya ke suatu sistem karena tidak tersedianya saluran radio. Jadi ini mengacu pada probabilitas bahwa pengguna akan ditolak akses ke jaringan karena tidak adanya saluran radio yang tersedia. Hal ini dapat terjadi karena
ketika semua saluran radio di suatu sel sudah digunakan oleh pengguna lain. Penting untuk meminimalkan kemungkinan penolakan akses dengan memastikan alokasi sumber daya radio yang efisien dan optimal. Jadi untuk mengetahui kemungkinan penolakan akses atau probabilitas jadi penolakan akses kita dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah define which radio resource then can be used by each cell. Tentukan sumber daya radio mana yang dapat digunakan oleh setiap sel. Yakni ini melibatkan alokasi saluran radio dan sumber daya lainnya ke setiap sel dengan mempertimbangkan beban lalu lintas, cakupan atau coverage, dan kebutuhan kapasitas. Dengan menetapkan sumber daya secara efisien, kita dapat mengurangi resiko penolakan akses dan mementingkan kesetiaan layanan bagi pengguna. Selanjutnya ada 3 essential parameter, yakni 3 parameter penting pada capacity planning adalah yang pertama estimate traffic atau perkiraan lalu lintas. Ini mencakup estimasi jumlah panggilan atau data yang diharapkan akan ditangani oleh jaringan dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya di suatu area tertentu juga. Perkiraan lalu lintas ini membantu dalam menentukan kapasitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa jaringan dapat menangani beban lalu lintas dengan efisien tanpa mengalami kelebihan beban atau penolakan panggilan. Lalu yang kedua ada antena parameters, ini height, tilt, azimuth, aperture, gain, dan lain-lain. Parameter antena, tinggi, kemiringan, azimuth, aperture, gain, dan lain-lain. Parameter antena ini mencakup berbagai aspek fisik dan konfigurasi antena yang digunakan dalam jaringan ini, di mana aspek fisiknya adalah tinggi antena dari tanah, lalu kemiringan antena, dan orientasi azimuth arah penyebaran antena, aperture atau ukuran fisik antena, dan gain penguatan sinyal antena, dan parameter lainnya. Konfigurasi antena yang tepat sangat penting untuk mencapai cakupan yang optimal, mengurangi interferensi, dan meningkatkan kualitas sinyal di area tertentu. Lalu yang ketiga adalah frekuensi reuse factor atau penggunaan frekuensi kembali atau frekuensi reuse factor. Faktor penggunaan frekuensi reuse ini mengacu pada cara penggunaan frekuensi yang sama untuk melayani beberapa sel dalam jaringan. Ini merupakan strategi penting dalam perencanaan jaringan seluler untuk memaksimalkan penggunaan spektrum frekuensi yang tersedia dengan menggunakan faktor penggunaan dengan menggunakan frekuensi reuse yang tepat. Operator jaringan dapat meningkatkan kapasitas jaringan dan mengurangi interferensi antar sel sehingga meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai parameter apa aja sih yang harus kita ukur ketika kita akan melakukan RF planning. Yang pertama adalah RSSI atau Received Signal Strength Indicator, power signal yang diterima user dalam rentang frekuensi tertentu, termasuk noise dan interferensi, atau disebut juga dengan wideband power. Di mana pada wideband power ini terdapat 3 bagian, yakni P1, P2, dan P3, di mana P1 adalah signal power, lalu yang P2 adalah noise power, dan yang P3 adalah interference power. Jadi RSSI ini dapat kita hitung dengan menjumlahkan semua bagian-bagian tersebut. Ini P1, P2, P3. Lalu RSSI ini juga dapat dihitung dengan mengalikan 12N kali RSRP, di mana N adalah number of resource block pada modulasi OFDMA yang digunakan. Lalu RSRP adalah reference signal received power, merupakan sinyal LTE power yang diterima oleh user dalam rentang frekuensi tertentu. Jadi ada 2 rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari RSSI. Lalu yang kedua adalah RSRP, reference signal received power, jadi sinyal LTE power yang diterima oleh user dalam frekuensi tertentu. Jadi semakin jauh jarak antara site dan user atau BTS dengan pengguna, jarak antara BTS dengan pengguna, misal jarak sinyal LTE power yang diterima oleh user dalam frekuensi tertentu semakin jauh
jarak antara site dan user atau jarak antara BTS dan MS, maka semakin kecil pula RSRP yang diterima oleh user. Dimana pada gambar di bawah ini terdapat satu BTS dengan 2 user, di mana user 1 masih dalam jangkauan coverage-nya, lalu uh, user 2 ini sudah keluar dari coverage-nya. Jadi user 2 ini mendapatkan sinyal yang lebih buruk karena jaraknya juga semakin jauh, sehingga mendapatkan kualitas RSRP yang lebih buruk juga. Karena di sini juga dikatakan semakin jauh jarak antara site dan user, maka semakin kecil pula RSRP yang diterima oleh user. Seperti itu. Lalu RSRP ini dapat kita cari menggunakan rumus RSSI dikurangi 10 log 12 dikalikan dengan N, di mana N adalah number of resource block di RSSI, bergantung dengan PWI atau bandwidth. Pada tabel di bawah ini terdapat besarnya resource block. Ini ketika kita menggunakan bandwidth 1,4 MHz, resource blocknya adalah 6, lalu source carrying downlinknya adalah 73 dan source carrying uplinknya adalah 72, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah RSSK, the reference signal received quality, atau parameter yang menentukan kualitas dari sinyal yang diterima. RSRQ ini dapat kita cari dengan membagi RSRP dikali N dibagi dengan RSSI, di mana RSRQ ini satuannya adalah desibel, lalu RSS ini diukur atas seluruh bandwidth, jadi satuannya adalah dBm. Lalu N, number of resource block di RSSI, yakni kita dapat menemukan N pada tabel yang di sini. Untuk RSSI tadi satuannya adalah dBm, lalu untuk RSSB ini adalah satuannya juga dBm, pada RSRQ ini satuannya dB. Selanjutnya adalah SINR atau Signal to Interference Noise Ratio, merupakan pengukuran kualitas sinyal yang didefinisikan oleh UA untuk menghitung CKI yang mereka laporkan ke jaringan. Yakni SINR ini dapat dihitung menggunakan rumus S dibagi dengan I plus N, di mana I adalah rata-rata interferensi, lalu yang N adalah menunjukkan noise yang diterima oleh S. Jadi pada gambar di sini yang atas ini menunjukkan range kualitas sinyal pada SINR, di mana kondisi buruk atau poor ketika si nilai SINR-nya kurang dari 5 dB, lalu pada kondisi baik pada rentang nilai 5 dB sampai 20 dB SINR-nya, maka memiliki kualitas yang baik. Lalu kalau lebih dari 20 dB maka memiliki kualitas yang sangat baik atau excellent. Lalu pada gambar di bawah ini adalah F1 sama dengan F2. Sinyal F2 menginterferensi sinyal F1 karena bekerja pada frekuensi yang sama, sehingga sinyal F2 ini sinyalnya agak buruk atau sinyal ini terkena noise. Lalu yang kedua, noise merupakan sinyal yang tidak dikehendaki sehingga merusak sinyal yang diterima. Seperti itu. Selanjutnya ada planning prosedur atau prosedur perencanaan. Di sini ada 5, yaitu yang pertama proses overview atau gambaran proses. Yang kedua ada link budget atau anggaran link. Yang ketiga ada planning input atau input perencanaan. Selanjutnya ada planning phases atau tahapan perencanaan. Dan yang terakhir ada tools atau alat-alat. Proses overview, gambaran proses. Di sini ada 2 diagram, yaitu diagram garis besar proses perencanaan RF. Yang pertama ada traffic oriented area atau area berorientasi berdasarkan lalu lintas. Yang pertama ada dimensioning atau proses untuk menentukan kapasitas suatu jaringan yang diperlukan berdasarkan perkiraan lalu lintas yang diharapkan. Selanjutnya ada coverage and CI validation atau validasi cakupan dan koherensi intervensi, yaitu memastikan bahwa cakupan jaringannya itu dapat mencakup area yang diinginkan
dan tingkat interferensi antara sel-sel di dalam jaringannya dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada optimization frequency plan, optimasi, dan perencanaan frekuensi. Proses untuk meningkatkan kinerja sebuah jaringan dengan menyesuaikan parameter-parameternya, seperti daya transmisi, arah antena, dan alokasi frekuensi. Dan yang terakhir ada fixed network planning, atau perencanaan jaringan tetap, yaitu merancang struktur jaringan dasar termasuk penetapan stasiun pangkalan dan infrastruktur kabel. Selanjutnya ada coverage oriented area atau area berorientasi berdasarkan cakupan. Yang pertama ada coverage planning, yaitu perencanaan cakupan. Menentukan lokasi dan konfigurasi stasiun pangkalan untuk mencapai cakupan yang diinginkan di seluruh area layanan. Selanjutnya ada dimensioning capacity validation, itu adalah memastikan bahwa jaringan memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani lalu lintas di seluruh area cakupannya. Yang selanjutnya ada optimization frequency plan. Sama seperti tadi, ini adalah proses untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi spektrum dengan menyesuaikan parameter-parameter jaringannya. Dan yang terakhir ada fixed network planning, yaitu perencanaan jaringan tetap, merancang infrastruktur jaringan tetap termasuk kabel dan peralatan tambahan lainnya. Pada sistem seluler FDMA dan TDMA, itu proses ini mengacu pada perencanaan jaringan seluler menggunakan metode akses multiplex frekuensi atau FDMA dan time division multiplex access atau TDMA. Selanjutnya ada proses overview. Di sini yang pertama ada definisi atau definition. Terdapat strategi yaitu coverage atau cakupan, quality atau kualitas, dan capacity atau kapasitas. Di sini adalah langkah awal pada prosesnya, yaitu menetapkan strategi untuk merencanakan sebuah jaringan. Ini melibatkan pemilihan pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan jaringan, seperti cakupan yang luas, kualitas sinyal yang baik, dan kapasitasnya yang memadai. Strategi ini mungkin berbeda tergantung kebutuhan dan kondisi dari jaringan yang sedang direncanakan. Selanjutnya adalah network planning dan rollout atau perencanaan dan implementasi jaringan. Di sini ada coverage planning atau perencanaan cakupan. Selanjutnya ada site selection atau pemilihan lokasi site. Selanjutnya ada propagation measurement atau pengukuran propagasi. Ada coverage calculation atau perhitungan cakupan. Ada site acquisition atau akuisisi site. Dan yang terakhir ada coverage optimization atau optimasi cakupan. Di tahap ini melibatkan perencanaan dan pembangunan infrastruktur jaringan. Ini mencakup beberapa langkah seperti perencanaan cakupan untuk menentukan lokasi situs, pemilihan lokasi yang optimal untuk stasiun pangkalan, melakukan pengukuran propagasi untuk memahami karakteristik sinyal di area yang direncanakan, menghitung cakupan yang diharapkan, mendapatkan izin atau penyewaan lokasi untuk stasiun pangkalan, dan yang terakhir, mengoptimalkan cakupan yang telah dibangun. Selanjutnya ada optimization and measurement, optimasi dan pengukuran. Ada network optimization atau optimasi jaringan. Selanjutnya ada quality measurement, pengukuran kualitas, performance analysis atau analisis kinerja, quality efficiency, dan sebagainya, kualitas, efisiensi, dan lain-lainnya. Setelah jaringan dibangun, langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan kinerja jaringan tersebut. Ini melibatkan pengukuran kualitas jaringan dan analisis kinerja untuk memastikan bahwa jaringan tersebut sudah memenuhi standar. Hal ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi jaringan melalui penyesuaian parameter dan tindakan korektif lainnya, jika diperlukan. Selanjutnya adalah link budget atau anggaran link. Di link budget ini terdapat yaitu yang pertama link budget calculation atau perhitungan anggaran link. Ini adalah proses untuk memperkirakan dan menghitung kekuatan sinyal yang diterima di ponsel
dari stasiun dasar. Ini melibatkan penjumlahan komponen kekuatan sinyal seperti daya transmisi, penguatan antena, atau gain, dan kerugian propagasi, serta komponen kehilangan sinyal seperti kehilangan kabel dan konektor. Untuk menentukan apakah sinyal tersebut cukup kuat, dapat diterima dengan baik pada ponsel. Di sini di bawahnya ada signal strength loss on the path between base station and mobile phone atau kehilangan kekuatan sinyal dalam perjalanan antara BTS dan ponsel. Artinya ini adalah penurunan kekuatan sinyal saat sinyal bergerak dari stasiun dasar ke ponsel, begitupun sebaliknya. Ini terjadi karena kerugian propagasi dalam perjalanan sinyal tersebut melalui udara dan kerugian kabel ataupun konektor dalam infrastruktur jaringan. Memahami kehilangan kekuatan sinyal dapat membantu merancang jaringan yang dapat memberikan cakupan yang lebih memadai di seluruh area yang diinginkan. Selanjutnya ada define the cell range along with the coverage threshold, atau menentukan tentang sel bersama dengan ambang cakupan. Ini maksudnya melibatkan penetapan batas jangkauan dari setiap sel dalam jaringan seluler dengan ambang cakupan yang diinginkan. Rentang sel biasanya ditentukan berdasarkan kondisi topografi, kepadatan penduduk atau penggunanya, serta persyaratan dari sebuah layanan. Sementara ambang cakupan menentukan level sinyal minimum yang diperlukan untuk sebuah koneksi yang baik. Selanjutnya ada important komponen atau komponen penting. Yang pertama ada sensitivity, itu adalah kemampuan menerima untuk mendeteksi sinyal dengan kekuatan tertentu. Selanjutnya ada fat margin atau margin pudar. Ini adalah tambahan kekuatan sinyal yang disertakan dalam perhitungan anggaran link atau link budget. Sehingga ketidakpastian dalam lingkungan transmisi itu dapat dikompensasi. Selanjutnya ada connector and cable losses. Ini adalah kerugian yang terjadi ketika sinyal melewati kabel dan konektor pada suatu jaringan. Dan yang terakhir ada antena gain atau penguatan antena. Ini adalah kemampuan suatu antena untuk meningkatkan kualitas sinyal yang diterimanya atau yang dipancarkan dalam arah tertentu. Selanjutnya adalah antena. Yang pertama ada directional antena atau antena direksional. Antena direksional adalah jenis antena yang dirancang untuk mengarahkan atau fokus pola radiasinya ke arah tertentu saja. Ini berarti antena direksional memiliki kemampuan untuk mengarahkan sinyal secara lebih spesifik ke suatu arah. Sehingga kinerja jaringan dengan meningkatkan cakupan atau kekuatan sinyal di area tertentu itu dapat meningkat. Antena direksional biasanya digunakan untuk menjangkau jarak jauh yang lebih jauh atau membatasi interferensi dari arah tertentu. Di bawahnya ada sektoris antena atau antena sektorisasi. Antena sektorisasi adalah jenis antena direksional yang dibagi menjadi beberapa sektor. Setiap sektor memiliki arah radiasi yang berbeda, yang memungkinkan antena untuk mencakup area tertentu dengan lebih efisien. Antena sektor biasanya digunakan dalam jaringan seluler untuk menyediakan cakupan yang arahnya terarah dan optimal. Dengan membagi cakupan menjadi beberapa sektor, antena sektor memungkinkan alokasi sumber dayanya yang lebih efisien dan peningkatan kapasitas jaringan. Selanjutnya ada omnidirectional antena atau antena omnidirectional. Antena omnidirectional adalah jenis antena yang memancarkan atau menerima sinyal radiasi dalam semua arah atau secara merata. Ini berarti pola radiasi antena omnidirectional ini menyerupai suatu bola, yaitu memancarkan sinyal ke semua arah horizontal dengan kekuatan yang relatif sama. Antena omnidirectional biasanya digunakan dalam aplikasi di mana cakupan yang seragam di sekitar antena diinginkan, seperti dalam jaringan Wi-Fi atau jaringan nirkabel di dalam gedung. Meskipun memberikan cakupan yang lebih luas, antena omnidirectional mungkin memiliki jangkauan yang lebih pendek dan lebih rentan terhadap interferensi dari arah yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada hierarchical cell atau hierarki dari sel.
Yang pertama ada makrosel. Makrosel atau sel makro adalah sel pada jaringan seluler yang memiliki cakupan yang luas dan biasanya digunakan untuk menjangkau area yang lebih besar seperti kota atau suatu pedesaan. Antena pada sel makro biasanya ditempatkan di atas ketinggian rata-rata atap atau seperti menara dan tiang tinggi. Gunanya untuk memberikan cakupan yang lebih luas dan mencapai jarak yang lebih jauh. Selanjutnya ada mikrosel. Mikrosel atau sel mikro adalah sel pada jaringan seluler yang memiliki cakupan yang lebih kecil dan biasanya digunakan untuk menjangkau area yang lebih padat seperti pusat kota atau area perkotaan. Antena pada sel mikro biasanya ditempatkan di bawah ketinggian rata-rata atap, seperti di atas gedung atau tiang yang lebih rendah. Gunanya untuk memberikan cakupan yang lebih terarah dan lebih baik di area yang padat tersebut. Dan yang terakhir ada pikosel atau sel piko, adalah sel dalam suatu jaringan seluler yang memiliki cakupan yang sangat kecil dan biasanya digunakan di bangunan atau area tertutup lainnya. Antena pada sel piko biasanya ditempatkan di dalam ruangan, seperti di dalam gedung atau di bawah atap. Gunanya untuk memberikan layanan yang kuat dan stabil di area tersebut dengan lalu lintasnya yang tinggi, seperti pusat perbelanjaan ataupun bandara. Selanjutnya ada planning input atau input perencanaan. Di sini ada diagram input data dan proses dengan masing-masing output yaitu radio design atau desain radio atau RF. Yang pertama bisa dari map digital atau digital map. Prosesnya yaitu dari digital map lalu ke validasi map digital atau validation of the digital map dan menghasilkan output radio design. Dan yang kedua ada juga melalui pengukuran RF dan survei atau radio measurement and survey. Langkah dari situ yang pertama yaitu pengukuran RF dan survei, terus selanjutnya ada propagation model atau model propagasi, dan outputnya radio design atau desain radio RF. Dan yang terakhir ada dari subscriber demand atau permintaan pelanggan. Selanjutnya langkahnya yaitu hipotesis dan menghasilkan output radio design atau desain radio RF. Yang selanjutnya ada planning phases atau tahapan perencanaan. Di sini langkah yang pertama yaitu site choice atau pilihan lokasi. Pertama-tama dalam proses perencanaan jaringan seluler, penting untuk memilih lokasi yang optimal agar penempatan stasiun tersebut bisa Selanjutnya ada planning phases atau tahapan perencanaan. Di sini langkah yang pertama yaitu site choice atau pilihan lokasi. Pilihan lokasi yaitu yang pertama, dalam proses perencanaan jaringan seluler, penting untuk memilih lokasi yang optimal, gunanya untuk menempatkan stasiun pangkalan. Lokasi ini harus dipilih dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti topografi, kepadatan pengguna, dan kebutuhan lainnya. Yang pertama, determine the power level at the cell border. Ada sensitivity, propagation, antennas, yaitu tentukan tingkat daya di batas sel dengan sensitivitas, propagasi antena, dan lain sebagainya. Setelah lokasi dipilih, langkah berikutnya adalah menentukan tingkat daya yang dibutuhkan, supaya batas sel yang diinginkan itu dapat tercapai. Ini melibatkan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sensitivitas penerima, karakteristik propagasi sinyal, dan penggunaan suatu antena. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kekuatan sinyal di batas sel masih memadai untuk penyampaian layanan yang baik kepada pengguna. Yang kedua, choose an available site. Pilih lokasi yang tersedia. Dengan mengetahui kebutuhan daya di batas sel, Anda dapat memilih lokasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ini mungkin melibatkan peninjauan lokasi yang berpotensi seperti menara,
gedung yang tinggi, atau struktur lainnya yang dapat menunggung BTS. Yang ketiga, compute its coverage. Hitung cakupannya. Setelah lokasi dipilih, langkah selanjutnya adalah menghitung cakupan yang dihasilkan oleh BTS di lokasi tersebut. Ini melibatkan pemodelan propagasi sinyal untuk memperkirakan area yang dicakup oleh BTS. Hal ini memungkinkan untuk memvisualisasikan seberapa jauh sinyal tersebut dapat mencapai dan di manakah batas-batas cakupan jaringan tersebut berada. Yang keempat, choose other site and draw their coverage so that they overlap. Pilih lokasi lain dan gambarkan cakupannya, sehingga dapat saling tumpang tindih. Setelah satu lokasi dipilih dan cakupannya, langkah selanjutnya adalah menghitung. Ini penting untuk memastikan bahwa tumpang tindih tersebut itu dapat tepat antara sebuah cakupan stasiun pangkalan yang berbeda, sehingga tidak ada celah atau overlap yang signifikan di antara jaringan tersebut. Ini dapat dicapai dengan memvisualisasikan cakupan dari setiap lokasi dan menyesuaikan posisi stasiun pangkalan sesuai kebutuhan. In a cellular network, all the sites must be considered together. Dalam jaringan seluler, semua lokasi harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Pada jaringan seluler, sangat penting untuk mempertimbangkan semua lokasi BTS secara bersama-sama. Gunanya untuk memastikan bahwa keseluruhan jaringan itu dapat memberikan cakupan yang memadai serta layanannya yang dapat digunakan seluruh pengguna. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan lokasi set radio. Yang pertama ada mengevaluasi kebutuhan pengguna, area layanan, frekuensi, kendala daya, dan lain-lain. Jadi langkah pertama dalam memilih lokasi situs radio adalah memahami kebutuhan pengguna, wilayah yang akan diliputi, frekuensi yang tersedia, serta kendala daya yang mungkin ada. Jadi ini melibatkan analisis mendalam tentang apa yang diinginkan oleh pengguna. Seberapa luas area layanan yang akan dicakupi, frekuensi mana yang tersedia untuk digunakan, dan batasan daya yang diperlukan untuk operasi stasiun radio. Yang kedua ada survei area layanan untuk mengidentifikasi lokasi situs yang diinginkan. Jadi setelah kebutuhan dan kendala diketahui, langkah berikutnya adalah melakukan survei area layanan untuk menemukan lokasi yang paling sesuai untuk menempatkan situs radio. Jadi ini melibatkan penelusuran area untuk mengidentifikasi tempat yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas, kondisi topografi, dan lain-lain. Yang ketiga ada pencarian situs yang ada di area yang dipertimbangkan. Setelah lokasi potensial diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mencari situs yang sudah ada di area tersebut. Ini dapat melibatkan kerjasama dengan pemilik properti, operator situs, atau pemerintah setempat untuk mengetahui apakah ada situs yang sudah ada yang dapat digunakan atau disewa untuk keperluan radio. Yang keempat ada validasi situs dan menemukan kemungkinan berbagi situs. Jadi setelah situs-situs yang ada diidentifikasi, setelah terakhir adalah memvalidasi apakah situs-situs tersebut memenuhi persyaratan teknis dan hukum yang diperlukan untuk operasi stasiun radio. Selain itu juga perlu dievaluasi kemungkinan untuk berbagi situs dengan operator lain untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi penggunaan infrastruktur. Selanjutnya poin A ada desain radio. Pada pembuatan desain radio kita akan menemukan beberapa kendala seperti link budget. Jadi penyetelan sistem harus memungkinkan keseimbangan uplink dan downlink. Jadi ini berarti bahwa sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga kekuatan sinyal yang dikirim dan diterima baik dari stasiun dasar ke ponsel yakni downlink maupun dari ponsel ke stasiun dasar yakni uplink jadi seimbang. Ini penting untuk memastikan kualitas layanan yang baik dan kinerja yang optimal di jaringan seluler. Untuk kendala kedua yaitu minimum tumpang tindih sel yang diperlukan untuk handover.
Jadi area umum antara sel-sel yang berdekatan, perbedaan daya antara sinyal yang diterima dari setiap sel harus berada dalam batas margin beberapa dB, misalnya HO margin. Untuk mendukung proses handover yang mulus antara sel-sel yang berdekatan, ada kebutuhan minimum untuk tumpang tindih antara cakupan sel. Margin handover mengacu pada perbedaan daya yang diterima antara sel yang akan dilakukan handover dan sel yang akan melayani ponsel. Dalam batas margin ini, handover dapat dilakukan tanpa mengalami gangguan yang signifikan. Kendala yang ketiga adalah kontinuitas cakupan jaringan. Cakupan jaringan harus kontinu, setidaknya di daerah padat atau untuk akses transportasi utama seperti jalan raya, jalan tol, jalur kereta api. Jadi jaringan seluler harus dirancang untuk memberikan cakupan yang konsisten dan terus-menerus, terutama di daerah yang padat atau di sepanjang akses transportasi utama. Hal ini penting untuk menjaga konektivitas dan kualitas jaringan yang baik bagi pengguna yang bergerak di area tersebut. Selanjutnya, kendala keempat yaitu homogenitas. Parameter situs dan antena harus mematuhi kendala homogenitas sebanyak mungkin, seperti klaster heksagonal, ketinggian antena, azimut antena, kemiringan antena. Jadi untuk mencapai kinerja jaringan yang optimal, penting bahwa parameter situs dan antena dijaga seragam. Ini termasuk menempatkan stasiun pangkalan dalam pola klaster heksagonal yang teratur, menyesuaikan ketinggian antena, menyesuaikan azimut antena untuk mengarahkan sinyal ke area yang diinginkan, dan menyesuaikan kemiringan antena untuk mengoptimalkan cakupan dan kualitas layanan. Selanjutnya poin B yaitu survei. Penelitian praktis untuk penempatan stasiun basis melibatkan pengumpulan informasi yang penting tentang lingkungan di sekitar lokasi yang akan dipilih untuk menempatkan stasiun basis, seperti informasi tentang lingkungan, informasi umum seperti morfologi, struktur dalam peta digital. Jadi ini mencakup informasi dasar tentang bentuk dan struktur lingkungan di area yang akan dipasangi stasiun basis. Ini dapat mencakup topografi, jenis tanah, kontur lahan, dan fitur-fitur lainnya yang diidentifikasi melalui peta digital. Informasi ini membantu dalam memahami kondisi fisik dan geografis area tersebut sebelum melakukan survei lapangan. Selanjutnya ada informasi khusus dan detail. Jadi informasi ini merujuk pada detail lebih lanjut tentang lingkungan yang tidak selalu terlihat di peta digital. Ini mungkin melibatkan survei lapangan untuk mengumpulkan data yang vegetasi, kondisi tanah yang lebih spesifik, penggunaan lahan yang aktif, dan fitur-fitur lain yang dapat mempengaruhi penempatan stasiun basis. Selanjutnya di saat survei juga ada identifikasi situs tertinggi. Jadi melibatkan mengidentifikasikan lokasi yang memiliki ketinggian tertinggi di sekitar area yang akan dipasangi stasiun basis. Lokasi dengan ketinggian tertinggi biasanya lebih disukai karena dapat memberikan cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat. Yang kedua ada mengambil foto-foto situs dan lingkungan. Jadi proses pengambilan foto dari situs dan lingkungan sekitarnya bertujuan untuk mendokumentasikan kondisi aktual di lapangan. Foto-foto ini dapat memberikan pemahaman visual yang lebih baik tentang kondisi situs dan memudahkan dalam perencanaan dan analisis selanjutnya. Yang ketiga ada identifikasi menara dan tinggi menaranya. Jadi mengidentifikasi menara yang ada di lokasi dan mengukur tinggi menara tersebut. Mendapatkan informasi tentang tinggi menara penting untuk merencanakan penempatan antena dan menghitung jarak dan sudut penyebaran sinyal. Yang keempat ada mengestimasi panjang kabel. Untuk proses ini melibatkan perkiraan panjang kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan stasiun basis dengan infrastruktur jaringan yang ada, seperti feeder kabel untuk menghubungkan antara antena dengan perangkat pengolah sinyal. Yang kelima ada mengidentifikasi infrastruktur yang ada.
Jadi pengidentifikasian infrastruktur yang sudah ada di sekitar lokasi stasiun basis seperti bangunan, sumber daya energi, dan akses transportasi. Informasi ini akan membantu dalam merencanakan instalasi stasiun basis dan memastikan integrasi yang lancar dengan infrastruktur yang ada. Yang keenam, mengumpulkan koordinat situs. Di proses ini melibatkan pengumpulan koordinat geografis seperti latitud dan longitud dari situs-situs yang telah diidentifikasi. Koordinat ini penting untuk membuat peta lokasi stasiun basis dan navigasi yang akurat selama proses instalasi dan pemeliharaan. Selanjutnya ada output dari pelaksanaan survei. Yang pertama ada daftar situs yang tersedia. Ini adalah daftar lokasi yang telah diidentifikasi sebagai calon situs untuk penempatan stasiun basis. Daftar ini mencakup informasi tentang lokasi, kondisi lingkungan, dan ketersediaan infrastruktur yang dapat digunakan untuk instalasi stasiun basis. Yang kedua ada kendala antena. Jadi kendala antena merujuk pada batasan-batasan yang harus dipatuhi dan merancang dan menginstal antena di stasiun basis. Ini mencakup jenis antena yang dapat digunakan, tinggi antena yang diperbolehkan, ukuran aparatur antena, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja dan cakupan jaringan. Yang ketiga ada batasan EIRP. EIRP itu adalah Effective Isotropic Radiated Power, yaitu batasan atas untuk kekuatan sinyal yang diperbolehkan untuk dipancarkan oleh antena stasiun basis. Batasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa kekuatan sinyal yang dipancarkan tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh otoritas pengaturan dan tidak menyebabkan gangguan pada jaringan yang lain atau perangkat elektronik. Yang keempat ada area terlarang. Area terlarang adalah daerah-daerah di sekitar lokasi yang tidak boleh digunakan untuk penempatan stasiun basis karena alasan tertentu seperti batasan peraturan, konflik dengan infrastruktur yang ada, atau pertimbangan lingkungan. Jadi identifikasi dan pemetaan area terlarang penting untuk memastikan bahwa penempatan stasiun basis ini tidak melanggar regulasi atau mengalami masalah teknis atau lingkungan. Selanjutnya poin C ada alat simulasi cakupan, yaitu ada radio engineering tools, alat rekayasa radio. Ini adalah berbagai perangkat lunak dan alat yang digunakan oleh insinyur jaringan untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan jaringan seluler. Alat-alat ini mencakup perangkat lunak, perancangan jaringan, simulator cakupan, analisis spektrum, dan banyak lagi. Jadi untuk mendapatkan manfaat dari semua fitur yang diperlukan untuk penyebaran jaringan, alat simulasi cakupan memungkinkan insinyur jaringan untuk mengakses berbagai fitur yang diperlukan untuk merancang dan mengoptimalkan jaringan seluler. Ini termasuk perhitungan cakupan yang akurat, tampilan data yang mudah dimengerti, dan alat optimasi jaringan yang membantu dan meningkatkan kinerja dan efisien jaringan. Penggunaan alat simulasi cakupan membawa manfaat yang signifikan dalam hal efisiensi, waktu, dan biaya. Dengan menggunakan alat ini, insinyur jaringan dapat merencanakan dan mengoptimalkan jaringan dengan lebih cepat dan efisien, menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan proses perencanaan dan penguji yang manual. Selanjutnya ada alat prediksi propagasi. Prediksi meliputi cakupan, interferensi, kinerja, dan lain-lain. Ini merujuk pada kemampuan alat atau sistem untuk memprediksi berbagai aspek kinerja jaringan seluler, seperti seberapa luas cakupan sinyal sinyal akan mencapai, seberapa besar interferensi yang mungkin terjadi, dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Di dalam database itu meliputi geografis, seperti topografi, morfologi, bangunan, jalan raya, dan lain-lain. Yang kedua ada statistik, ada pemasaran, kepadatan lalu lintas. Yang ketiga ada sistem antena. Yang keempat ada model prediksi penyebaran.
Yang kelima ada algoritma alokasi frekuensi. Yang keenam ada situs yang akan ditempatkan. Lalu untuk menentukan posisi situs, proses pemilihan dan penentuan posisi fisik yang optimal untuk stasiun basis dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan lahan, ketinggian, dan jarak antara situs-situs. Lalu mendistribusikan frekuensi ke situs. Jadi langkah dalam perencanaan jaringan yang melibatkan alokasi frekuensi yang tepat untuk setiap stasiun basis dengan mempertimbangkan kebutuhan kapasitas dan cakupan jaringan. Lalu menentukan karakteristik teknis stasiun dasar. Jadi proses pemilihan dan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk operasi stasiun basis yang efisien dan andal, termasuk pemilihan jenis antena, daya transmisi, dan parameter teknis lainnya. Selanjutnya ada modul software. Yang pertama ada antarmuka pengguna grafis. Jadi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak melalui antarmuka yang mudah dipahami dan menggunakan grafis. Yang kedua ada cakupan model prediksi. Digunakan untuk memprediksi cakupan sinyal dalam jaringan seluler di berbagai kondisi lingkungan. Yang ketiga ada algoritma alokasi frekuensi. Jadi algoritma alokasi frekuensi ini mengatur bagaimana frekuensi yang tersedia akan didistribusikan di antara stasiun basis yang ada dalam jaringan. Yang keempat ada metode dimensi jaringan. Digunakan untuk menghitung jumlah stasiun basis dan pusat pengendali panggilan yang diperlukan dalam jaringan. Yang kelima, antarmuka dengan jaringan transmisi data. Berfungsi untuk menghubungkan perangkat lunak dengan jaringan yang mengumpulkan data pengukuran dan hitungan dari sistem operasi layanan. Keenam, ada antarmuka dengan alat pengukuran sinyal radio. Memungkinkan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan alat pengukuran sinyal radio yang digunakan untuk pengumpulan data lapangan. Yang ketujuh, integrasi fitur lanjutan. Menambahkan fitur-fitur lanjutan seperti diverifikasi sinyal untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang kedelapan, modul simulasi handover. Digunakan untuk mensimulasikan proses handover antara stasiun basis yang berada dalam jaringan saat perangkat bergerak antar area cakupan. Selanjutnya ada ambang penetrasi radio, yaitu ada 3 poin. Yang pertama berdasarkan teknik statistik, yang kedua dimodelkan dengan kerugian tambahan, yang ketiga perkiraan kerugian model, yaitu kerugian di luar ruangan ditambah kerugian di dalam ruangan. Untuk penjelasan tabel di bawah, yang pertama ada kota padat, merujuk pada area perkotaan yang padat dengan bangunan-bangunan tinggi dan keadaan populasi yang tinggi. Kehilangan sinyal yang tinggi sekitar 20 dB mencerminkan tentang tantangan besar dalam penyebaran sinyal melalui struktur bangunan yang padat dan beragam. Selanjutnya yang kedua ada perkotaan, merujuk pada area perkotaan dengan kepadatan bangunan yang tinggi tetapi mungkin memiliki kepadatan populasi yang sedikit lebih rendah daripada kota padat. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam penyebaran sinyal, kehilangan yang sedikit lebih rendah, yaitu 15 dB, mungkin mencerminkan lingkungan yang sedikit lebih terbuka. Lalu yang ketiga ada pinggiran kota, merujuk pada daerah yang berada di pinggiran kota atau wilayah perkotaan yang lebih jarang dihuni dengan kepadatan bangunan yang lebih rendah. Kehilangan sinyal kurang lebih 10 dB lebih rendah daripada di daerah perkotaan padat atau perkotaan, tetapi masih signifikan karena ada beberapa struktur bangunan yang dapat mempengaruhi penyebaran sinyal. Yang keempat di pedesaan, merujuk pada daerah pedesaan yang jarang dihuni dengan sedikit bangunan dan padatan populasi yang rendah.
kehilangan sekitar 8 dB lebih rendah daripada di area perkotaan atau pinggiran kota karena lebih sedikit hambatan untuk penyebaran sinyal. Lalu yang terakhir di dalam mobil. Merujuk pada kehilangan sinyal yang terjadi ketika perangkat berada di dalam kendaraan bergerak. Kehilangan sinyal 6 dB lebih rendah daripada di lingkungan perkotaan atau pedesaan karena perangkat dapat mengalami interferensi dan struktur bangunan yang lebih sedikit dan lingkungan terbuka di sekitar jalan raya. Standar derivasi yang lebih rendah 6 dB menunjukkan tingkat variabilitas yang lebih rendah dalam kehilangan sinyal yang terjadi dalam kendaraan. Selanjutnya ada data yang dioptimalkan dan dipertimbangkan. Yang pertama, data yang ditransmisikan meliputi antena, parameter teknis. Jadi merujuk pada perangkat keras yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal, termasuk parameter teknis seperti margin daya dan frekuensi serta sensitivitas. Yang kedua ada jaringan data meliputi situs, yakni lokasi fisik dari stasiun basis dalam jaringan seluler. Yang kedua ada sel, sektor, tautan, merupakan komponen-komponen jaringan yang terdiri dari sel-sel individual, sektor-sektor yang melayani area tertentu, dan tautan-tautan antara stasiun basis dan perangkat pengguna. Lalu ada tetangga, merupakan stasiun basis atau sel-sel yang berdekatan dengan sel tertentu dan mempengaruhi kinerja jaringan. Selanjutnya, rencana frekuensi gugus penggunaan ulang merupakan strategi yang digunakan untuk mendistribusikan frekuensi pada sel-sel individual dan mengelola interferensi antar sel. Lalu yang ketiga, data jaringan yang mengganggu meliputi operator lain yang menawarkan layanan yang sama. Jadi informasi tentang jaringan operator lain yang dapat menyebabkan interferensi atau masalah lain dalam jaringan. Yang ketiga ada layanan lain, merujuk pada layanan atau jaringan lain yang dapat mempengaruhi kinerja atau kualitas layanan yang ditawarkan. Yang ketiga ada negara lain, jadi informasi tentang jaringan di negara lain yang dapat memiliki dampak atau implikasi pada jaringan lokal. Selanjutnya ada prediction. Jadi yang pertama ada coverage by transmitter, itu digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan cakupan yang dihasilkan oleh setiap pemancar dalam jaringan seluler. Contohnya, jadi dia akan menampilkan seberapa luas sinyal yang akan dipancarkan oleh transmitter tersebut. Yang kedua ada coverage by signal level. Jadi fitur ini digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan tingkat sinyal di berbagai lokasi dalam jaringan seluler. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan menunjukkan sinyal-sinyal level-level tertentu saat memancarkan sinyal. Dan yang ketiga itu ada overlapping zone. Overlapping zone ini menunjukkan jaringan seluler di mana cakupan dari dua atau lebih sel, yaitu tumpang tindih atau saling pertindihan. Contohnya, nah, jadi fitur overlapping zones ini dapat menampilkan interferensi dan handover di daerah di mana cakupan sel tumpang tindih. Jadi seperti ini bentuk tumpang tindihnya. Yang hijau-hijau ini adalah tumpang tindih antara kedua sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan isi dari jurnal yang berjudul Desain Hybrid dan Perencanaan RF untuk Jaringan 4G menggunakan Skema Prioritas Sel.
Yang pertama, pada pendahuluan, penyusunan sistem RF adalah proses mengatur sebuah jaringan komunikasi yang dapat beradaptasi dengan berbagai keadaan. Tujuannya supaya jaringan bisa beroperasi secara optimal dan suara yang dihasilkan pada saat berbicara di telepon akan tetap jernih. Ketika kita merencanakan jaringan yang baru, jumlah pelanggan yang sudah ditentukan bukanlah masalah utama. Yang lebih penting adalah kita dapat merancang jaringan yang bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Jika kita bisa menggunakan kembali lokasi penempatan menara komunikasi dengan cerdas, itu akan sangat membantu menghemat uang untuk sistem. Saat ini, kita masih menggunakan cara manual untuk memeriksa peta cakupan yang direncanakan agar tidak ada gangguan atau masalah saat berpindah dari satu area jaringan ke area yang lainnya, atau disebut handover. Tetapi cara tersebut masih kurang efisien. Untuk membuat penjelasan lebih sederhana, proses penyusunan jaringan radio dapat dibagi menjadi 4 bagian utama yang dapat ditunjukkan dalam gambar di atas, atau figur 1, Basic Structure of Radio Network Planning. Proses-proses ini bisa disederhanakan dan dioptimalkan menggunakan alat-alat pintar dan bagian-bagian jaringan yang cerdas. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, Capacity Planning atau perencanaan kapasitas. Bagian ini melibatkan perhitungan kapasitas jaringan untuk memastikan bahwa jumlah pengguna yang diakomodasi oleh jaringan sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kapasitas mencakup estimasi lalu lintas data, jumlah pelanggan, dan kecepatan akses yang diharapkan. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini, operator dapat menentukan berapa banyak sumber daya yang diperlukan agar kualitas layanannya dapat memadai. Selanjutnya, coverage planning atau perencanaan cakupan. Bagian ini berfokus pada menentukan area geografis yang akan dicakup oleh jaringan. Perencanaan cakupan melibatkan pemilihan lokasi stasiun basis atau site dan mengoptimalkan parameter seperti daya transmisi dan tinggi antena untuk mencapai cakupan yang optimal. Tujuannya agar jaringan dapat mencakup seluruh area yang diinginkan dengan kualitas sinyal yang baik. Selanjutnya, parameter planning atau perencanaan parameter. Bagian ini melibatkan pengaturan parameter jaringan seperti daya transmisi, frekuensi, dan konfigurasi antena. Parameter ini mempengaruhi kinerja jaringan, termasuk kualitas sinyal, kapasitas, dan efisiensinya. Perencanaan parameter harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan, topologi, dan kebutuhan layanan tersebut. Dan yang terakhir, frekuensi planning atau perencanaan frekuensi. Bagian ini berkaitan dengan alokasi frekuensi radio yang akan digunakan oleh jaringan. Frekuensi yang digunakan harus mematuhi regulasi dan meminimalkan interferensi dengan jaringan yang lainnya. Perencanaan frekuensi juga melibatkan pemilihan teknologi, misalnya 2G, 3G, 4G, ataupun 5G, serta alokasi spektrum yang optimal. Selanjutnya, teknik yang digunakan untuk desain hybrid dan perencanaan RF untuk jaringan 4G menggunakan skema Broadcast Cell. Teknik yang pertama, penyusunan sistem RF. Penyusunan sistem RF sendiri adalah dasar dari jaringan komunikasi seluler. Penyusunan jaringan RF dilakukan dengan bantuan perangkat lunak perencanaan seperti ATOL. Tujuan utama dari penyusunan jaringan radio adalah memberikan solusi yang ekonomis untuk jaringan radio pada hal cakupan, kapasitas, dan kualitasnya. Simulasi jaringan seluler GSM disusun menggunakan alat perencanaan ATOL. Bagian nirkabel dalam jaringan komunikasi seluler biasanya memiliki biaya yang besar dan sangat penting untuk kualitas jaringannya. Oleh karena itu, kita harus melakukan perencanaan yang baik di tahap awal, yang berguna untuk ekspansi jaringan dan peningkatan layanan di masa depan. Selanjutnya, optimalisasi RF. Tingkat keberhasilan penataan panggilan adalah salah satu kinerja kunci yang sangat penting. Peningkatan RF dilakukan dalam proses ini. Proses ini melibatkan pengujian lapangan, pemrosesan pasca pemrosesan, analisis data, rekomendasi, serta langkah-langkah tindakan. Dengan menggunakan kualitas layanan yang tepat, area pada cakupan dapat ditingkatkan. Karena mobilitas pelanggan dan kompleksitas penyebaran gelombang radio, sebagian besar masalah jaringan itu disebabkan oleh peningkatan pelanggan dan perubahan lingkungan. Optimasi RF adalah proses yang berkelanjutan yang diperlukan seiring perkembangan jaringan.
Peningkatan RF dilakukan untuk meningkatkan kinerja jaringan dengan sumber daya yang sudah ada. Teknik selanjutnya yaitu pemeriksaan jaringan. Pemeriksaan jaringan dilakukan untuk menilai kinerja sistem dan menjaga standar QoS atau Quality of Service. Ini membantu untuk mengidentifikasi apabila ada ketidaknormalan atau pembatasan dalam konfigurasi sistem secara keseluruhannya, serta dapat membantu dalam meningkatkan prosedur yang mengarah pada peningkatan kualitas sistem. Pada jaringan akses radio GSM, dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai masalah, temuan, percobaan, ataupun peningkatan yang telah disimulkan. Observasi dan saran diberikan untuk mengkaitkan aspek-aspek penting dari pengembangan RF itu sendiri, yang mempengaruhi kinerja dan QoS dari jaringan seluler yang telah beroperasi. Pada langkah ini, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja suatu jaringan dan standar layanan yang diberikannya. Ini melibatkan penelusuran ketidaksesuaian dalam konfigurasi jaringan yang dapat mempengaruhi kualitas layanan. Hasil dari evaluasi ini kemudian digunakan untuk meningkatkan proses jaringan serta kualitas layanan yang ditawarkannya. Teknik selanjutnya yaitu penggunaan kembali frekuensi atau frekuensi reuse. Pada sistem seluler, frekuensi yang digunakan dalam satu area dapat digunakan kembali di area yang lain dengan jarak yang tertentu. Ini dapat disebut sebagai reuse separation, atau sistem yang lebih maju dapat menggunakan kembali frekuensi dengan lebih efisien. Ini memungkinkan frekuensi yang sama yang digunakan di berbagai lokasi tanpa saling mengganggu. Teknik ini mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi yang tersedia, sehingga meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan seluler tersebut. Frekuensi yang tersedia dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu yang membentuk pola penggunaan ulang. Pola penggunaan ulang yang umumnya pada teknologi seluler adalah 4/12 dan 3/9, yang menunjukkan jumlah sel dan frekuensi yang digunakannya. Masalah yang mungkin timbul seperti gangguan dari frekuensi tetangga dapat diatasi dengan penggunaan frekuensi yang cermat dan pola penggunaan ulang yang tepat. Teknik yang terakhir yaitu perencanaan RF. Perencanaan RF adalah tahapan kunci dalam memastikan ketersediaan dan kualitas layanan dalam jaringan komunikasi nirkabel. Proses ini melibatkan alokasi frekuensi yang cermat, penempatan lokasi pemancar yang strategis, penetapan parameter sistem, simulasi cakupan, dan optimasi kinerja sebuah jaringan. Dengan menggunakan kombinasi teknik-teknik tersebut, perencanaan RF dapat mencapai keseimbangan antara cakupan yang luas, kapasitas yang memadai, dan kualitas layanan yang baik, sesuai dengan kebutuhan jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi yang dilakukan untuk desain hybrid dan perencanaan RF untuk jaringan 4G menggunakan skema prioritas sel. Solusi untuk mengatasi masalah interferensi dan handover adalah dengan mengotomatisasi Mobile Switching Center atau MSC, seperti menganalisis tujuan panggilan, merutekan panggilan, menangani sinyal, mengendalikan perpindahan, mengompres dan menginskripsi suara. Dengan menggunakan ATOL dengan fitur-fitur seperti automatic frequency planning dan automatic source planning, kode yang tepat dimasukkan ke dalam software development kit dan hal itu akan membuat MSC bekerja secara otomatis. Melalui pendekatan ini, masalah interferensi dan perpindahan dapat dengan mudah dikelola dengan menggunakan software development kit. Dalam alat perencanaan ATOL, kehilangan data, lalu lintas, interferensi tidak mungkin terjadi oleh otomatisasi dalam modul software development kit. Masalah perpindahan dapat diatasi melalui frekuensi reuse yang tepat dari lokasi situs dengan menggunakan teknik orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM. Untuk fitur-fitur sistem yang diusulkan adalah yang pertama, gangguan dan permasalahan handover dapat diatasi. Yang kedua, jaringan akan bekerja secara efisien. Yang ketiga, secara otomatis memantau pekerjaan mobile switching center dan tidak diperlukan perhitungan manual. Yang keempat, masalah mudah ditangani dan langkah-langkah tertentu dapat diambil dengan mudah. Dan yang terakhir, perawatan yang mudah. Lalu di sini ada alur kerja desain hybrid dan perencanaan RF untuk jaringan 4G menggunakan skema prioritas sel. Nah, alurnya seperti ini. Lanjut, untuk
Penyusunan rencana jaringan RF. Pada tahap pertama dari proses penyusunan RF, kita menggunakan anggaran link RF dan model proliferasi untuk menghitung wilayah yang akan tercakup oleh lokasi yang direncanakan, serta menentukan berapa banyak lokasi yang dibutuhkan. Tahap ini fokus pada estimasi cangkupan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk jaringan RF tertentu, tanpa mempertimbangkan pengaruh dari kondisi lingkungan seperti lanskap. Selanjutnya, tahap kedua melibatkan penggunaan model proliferasi yang lebih detail untuk melakukan perkiraan yang lebih akurat. Dalam tahap ini, kita mempertimbangkan lebih banyak faktor, seperti jenis antena yang digunakan, topografi, dan penggunaan lahan di sekitar setiap lokasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang wilayah yang akan tercakup oleh setiap lokasi, sehingga membuat perencanaan menjadi lebih tepat dan efisien. Yang terakhir, pada tahap ketiga, kami memperdalam rencana RF dengan mengumpulkan data lapangan dan menyesuaikan model prediksi kami. Ini melibatkan pengaturan parameter seperti arah antena dan frekuensi untuk memaksimalkan kualitas sinyal dan throughput data di setiap lokasi. Tahap ini penting untuk memastikan jaringan bekerja dengan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan yang berubah. Selanjutnya ada hasil simulasi. Yang pertama, penjelasan software Atoll terlebih dahulu. Jadi Atoll adalah perangkat lunak penting untuk mengatur dan meningkatkan jaringan RF. Dikembangkan oleh Forbes pada tahun 1997, Atoll tetap menjadi yang terdepan dengan lebih dari 3.500 lisensi terpasang. Ini digunakan untuk merencanakan dan mengoptimalkan jaringan RF, serta untuk terus memperbarui rencana sesuai dengan perubahan lingkungan dan atau kebutuhan tambahan layanan. Salah satu fitur pentingnya adalah kemampuannya untuk mengukur dan memanfaatkan data pengukuran untuk meningkatkan kinerja jaringan. Dari hasil simulasi yang menunjukkan rencana RF yang diusulkan untuk jaringan LTE, di sini ada dua, ada variasi RSCP dan variasi ECO. Nah, untuk variasi RSCP-nya itu merujuk pada fluktuasi atau perubahan dalam kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat UE atau user equipment dari stasiun basis dalam jaringan seluler. Ini menggambarkan variasi dalam kekuatan sinyal yang diterima oleh UE dan dari waktu ke waktu, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi lingkungan, interferensi, atau pergerakan UE. Untuk variasi ECO sendiri merujuk pada fluktuasi atau perubahan dalam kekuatan sinyal pantulan yang diterima oleh UE dari objek di sekitarnya. Ketika sinyal RF dipancarkan oleh stasiun basis dan mencapai objek seperti gedung, pohon, atau bangunan lainnya, sebagian dari sinyal tersebut dipantulkan kembali ke UE sebagai ECO. Jadi variasi dalam kekuatan sinyal pantulan ini dapat terjadi karena perubahan posisi relatif antara UE, objek pantulan, dan stasiun basis, serta perubahan dalam lingkungan sekitarnya seperti cuaca atau struktur bangunan yang baru. Variasi ini dapat mempengaruhi kualitas dan keandalan koneksi seluler. Dan di sebelahnya ada nilai yang menunjukkan kualitas sinyal, di mana hijau tua itu mendapatkan nilai 0 sampai minus 74 dBm, golongan sangat baik. Kedua ada hijau muda, rentan nilai minus 74 sampai 78 dBm, golongan baik. Yang ketiga ada biru, minus 78 ke minus 83 dBm, golongan cukup baik. Yang keempat ungu, rentan nilai mulai dari 83 sampai minus 86, tergolong hampir baik. Yang kelima ada kuning, mulai dari minus 86 sampai minus 90, tergolong kurang baik. Yang keenam pink, mulai dari minus 90 sampai minus 95, tergolong tidak baik. Dan yang terakhir ada merah, mulai dari 95 sampai 120, tergolong sangat tidak baik. Jadi dari informasi yang diperoleh dari zona inklusi menggunakan peta digital, kita dapat dengan mudah mengetahui daerah hambatannya.
Namun, karena rencana frekuensi belum ditentukan, kita tidak dapat mengetahui semua hambatan yang mungkin ada. Oleh karena itu, untuk setiap pasangan stasiun basis, prosesnya memeriksa perbandingan antara dua sinyal piksel. Kemungkinan adanya hambatan yang berbeda selanjutnya bisa dikurangi dengan menambahkan beberapa batasan, misalnya 6 dB pada perbandingan hambatan frekuensi. Jika persentase daerah yang terganggu lebih besar dari tingkatan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pasangan BS tersebut tidak dapat beroperasi dalam saluran yang sama. Keputusan mengenai penyerahan umumnya ditangani oleh RNC. RNC terus memantau informasi tentang sinyal yang diterima oleh UE dan Node B. Dan jika koneksi tertentu mengalami penurunan di bawah tingkat tertentu dan terdapat saluran radio yang lebih baik tersedia, RNC akan memulai penyerahan. Sebagai bagian dari proses pemantauan ini, UE mengukur Received Signal Kode Power atau RCP atau daya sinyal yang tertangkap dan Received Signal Strength Indicator, yakni RSSI atau indikator kekuatan sinyal tertangkap, dan informasi tersebut dikembalikan ke Node B dan kemudian ke RNC melalui saluran kontrol uplink. Selanjutnya, perhitungan pengeluaran koneksi dilakukan untuk kedua arah, yaitu untuk uplink dan downlink. Karena kekuatan yang dipancarkan oleh antena penerima di stasiun seluler lebih kecil dari kekuatan yang dipancarkan oleh antena di stasiun basis, maka anggaran pengeluaran daya uplink, sinyal dari MS ke BTS, menjadi lebih penting daripada anggaran pengeluaran daya downlink atau sinyal dari BTS ke MS. Oleh karena itu, sensitivitas stasiun basis dalam menerima sinyal dari perangkat seluler menjadi salah satu faktor penting yang berhubungan dengan kekuatan sinyal yang diterima dari perangkat seluler. Di sisi downlink, kekuatan sinyal yang dipancarkan dan peningkatan antena penerima menjadi penting. Ketika kita bicara tentang kerugian dalam peralatan, kerugian gabungan dan kerugian kabel juga harus diperhitungkan. Kerugian penggabungan hanya terjadi dalam pengukuran downlink, sedangkan kerugian kabel harus dipertimbangkan dalam kedua arah, yakni uplink dan downlink. Bagi peralatan lainnya seperti perangkat seluler, kekuatan yang dipancarkan dalam arah uplink menjadi penting. Untuk menerima sinyal dari antena BTS bahkan dari daerah terpencil, sensitivitas perangkat seluler menjadi faktor yang sangat penting. Kita juga harus memperhitungkan peningkatan antena pengirim dan penerima serta kerugian kabel saat bicara tentang BTS. Lalu ada tabel yang menampilkan hasil simulasi. Ini terdapat beberapa parameter. Ini parameter pertama adalah jumlah TCH atau traffic channel. Lalu yang kedua adalah TFC per BTS atau traffic channel per BTS. Lalu yang ketiga adalah BCCH atau broadcast control channel. Lalu selanjutnya ada jumlah BTS atau jumlah base transfer station. Lalu yang terakhir adalah non BCCH. Ini kita akan bahas mengenai arti-arti dari parameter tersebut. Yakni jumlah TCCH atau traffic channel ini menunjukkan jumlah kanal suara yang tersedia di setiap BTS untuk komunikasi suara atau voice call. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kapasitas suara yang lebih besar di area tersebut. Lalu selanjutnya ada TFC per BTS atau traffic channel per BTS, merupakan rata-rata jumlah kanal suara yang digunakan per BTS. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepadatan penggunaan di suatu area tersebut. Lalu ada BCCH atau Broadcast Control Channel, saluran kontrol yang digunakan untuk menyiarkan informasi jaringan seperti nomor identitas jaringan atau LEI dan informasi backing. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kepadatan BTS di area tersebut. Lalu ada jumlah BTS atau jumlah base transceiver station atau BTS yang beroperasi di area tersebut. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kepadatan infrastruktur jaringan seluler di area tersebut. Lalu ada non-BCCH atau non-broadcast control channel. Ini menunjukkan jumlah kanal data yang tersedia di setiap BTS untuk komunikasi data seperti internet. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kapasitas data yang lebih besar di area tersebut. Lalu kita bahas mengenai angka-angka yang terdapat di setiap parameter dan di setiap lingkungannya. Pada jumlah TCH dengan parameter TCH pada kepadatan kota tinggi adalah 21. Lalu untuk perkotaan dan subperkotaan
kepadatan tinggi, jumlah TCH-nya adalah 14. Lalu kepadatan subperkotaan dan pedesaan, jumlah TCH-nya adalah 7. Lalu pada parameter TFC per BTS, pada kepadatan kota tinggi memiliki angka sebesar 42,12. Lalu untuk perkotaan dan subperkotaan kepadatan tinggi, jumlah TFC per BTS-nya adalah 24,6. Lalu pada kepadatan subperkotaan dan pedesaan, jumlah TFC per BTS-nya adalah 8,82. Lalu pada parameter BCCH atau Broadcast Control Channel, pada kepadatan tinggi perkotaan, yakni adalah 24. Lalu perkotaan dan subperkotaan kepadatan tinggi, BCCH-nya adalah 28. Lalu untuk kepadatan subperkotaan dan pedesaan, BCCH-nya adalah 35. Lalu pada parameter jumlah BTS atau jumlah Base Transceiver Station pada kepadatan tinggi perkotaan adalah 14,245. Lalu untuk perkotaan dan subperkotaan kepadatan tinggi, jumlah BTS-nya mencapai 60,97. Lalu untuk kepadatan subperkotaan dan pedesaan, jumlah base station-nya adalah 79,36. Lalu untuk parameter non BCCH pada kepadatan tinggi perkotaan, yakni jumlahnya adalah 21, sama dengan jumlah THC pada kepadatan kota tinggi 21, dan BCC juga 21. Lalu pada perkotaan dan subperkotaan kepadatan tinggi, nilai non BCCH-nya adalah 24. Lalu pada kepadatan subperkotaan dan pedesaan, nilai non BCCH-nya adalah 26. Lalu pada sisi sebelah kanan kita akan membahas mengenai arti-arti dari parameter tersebut. Ini pada lingkungan dengan kepadatan tinggi perkotaan memiliki nilai tertinggi untuk CCH dan TFC per BTS. Ini menunjukkan kapasitas suara dan data yang besar serta kepadatan BTS yang tinggi. Hal ini sesuai dengan karakteristik area perkotaan yang padat penduduk dengan kebutuhan komunikasi yang tinggi. Lalu pada perkotaan dan subperkotaan kepadatan tinggi memiliki nilai parameter yang lebih rendah dibandingkan dengan kepadatan tinggi perkotaan. Namun ini masih menunjukkan kapasitas suara dan data yang memadai serta kepadatan BTS yang cukup tinggi. Lalu ini sesuai dengan karakteristik area perkotaan dan subperkotaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih rendah. Tidak seperti kepadatan perkotaan tinggi, jadi kualitas sinyal pada perkotaan dan subperkotaan kepadatan tinggi ini kualitas sinyalnya lebih buruk dari kepadatan tinggi perkotaan. Lalu yang terakhir adalah kepadatan subperkotaan dan pedesaan memiliki nilai parameter terendah. Ini memungkinkan kapasitas suara dan data yang lebih kecil serta kepadatan BTS yang rendah. Hal ini sesuai dengan karakteristik area subperkotaan dan pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih rendah dan kebutuhan komunikasi yang lebih sederhana. Lalu selanjutnya adalah grafik yang menunjukkan dari tabel sebelumnya. Jadi tabel yang ini ketika dibuat grafik maka akan menjadi seperti ini, di mana blok warna biru mewakili perkotaan kepadatan tinggi, lalu pada blok warna orange menunjukkan perkotaan dan subperkotaan kepadatan tinggi. Lalu untuk yang abu mewakili kepadatan subperkotaan dan pedesaan. Ini sebelumnya kita sudah bahas mengenai data yang pada di sini, dan data yang pada di grafik ini sama halnya dengan tabel yang sebelumnya. Lalu solusi untuk meningkatkan kapasitas jaringan tergantung pada pembuat stasiun basisnya. Jadi kita tergantung pada produsen pada stasiun basisnya. Tidak semua opsi peningkatan kapasitas tersebut tersedia untuk semua jenis stasiun basis. Untuk meningkatkan kapasitas, perbaikan dilakukan dalam kontrak stasiun di lokasi, tanpa perlu mengubah desain antena. Ini tidak mempengaruhi seberapa jauh sinyal dari perangkat bisa terhubung ke stasiun basis. Kinerja jaringan akan terlihat paling baik saat banyak pengguna menggunakan jaringan daripada saat penggunaannya sedikit. Beberapa masalah mungkin tidak terlihat saat penggunaannya sedikit. Oleh karena itu, kita perlu membuat situasi di mana banyak pengguna menggunakan jaringan untuk melihat bagaimana kinerjanya. Jadi kalau kita ingin mengukur kualitas jaringan, kita harus membuat situasi di mana banyak pengguna menggunakan jaringan untuk melihat bagaimana kinerjanya. Jadi lebih optimal kita mengukur kualitas jaringan ketika situasinya ada banyak pengguna yang menggunakan jaringan tersebut.
Lalu situasi dengan banyak pengguna menggunakan jaringan bisa dibuat dengan cara meningkatkan daya sinyal tertangkap pada kontrol daya. Dalam keadaan normal, kontrol daya membantu menjaga kualitas sinyal dengan menggunakan daya yang paling sedikit. Namun dengan meningkatkan daya sinyal tertangkap secara manual, misalnya 10 dB, lebih tinggi dari biasanya. Koneksi dari perangkat akan mengalami lebih banyak gangguan yang mengubah kecepatan koneksi dari 32 kbps menjadi 320 kbps dari sudut pandang gangguan. Lalu kesimpulannya adalah perencanaan RF untuk jaringan LTE dengan parameter hybrid berhasil diusulkan dalam artikel penelitian. Akhirnya 93 BTS dipertimbangkan berdasarkan kepadatan penduduk, yaitu 600 Erlang. 600 Erlang ini maksudnya adalah ada sekitar 600 panggilan telepon atau unit traffic yang dihasilkan dalam 1 jam lebih di daerah tersebut untuk kepadatan perkotaan yang tinggi. Lalu 1500 Erlang atau ada sekitar 1500 panggilan telepon atau unit traffic yang dihasilkan dalam 1 jam di daerah tersebut untuk perkotaan dan pinggiran kota. Lalu ada sekitar 700 Erlang atau sekitar 700 panggilan telepon atau unit traffic yang dihasilkan dalam 1 jam di daerah tersebut untuk kepadatan pedesaan sehubungan dengan Coimbatore SSA. Perencanaan frekuensi radio jaringan GSM dilakukan untuk penerimaan sinyal dan rasio G/A terbaik untuk memberikan jangkauan optimal dan keandalan tinggi dengan biaya yang rendah. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan jangkauan yang optimal dan keandalan yang tinggi, namun biayanya yang rendah. Tidak ada asumsi yang dibuat mengenai ukuran, bentuk, susunan, atau situasi ukuran sel. Pemanfaatan informasi uji berkendara langsung yang mencerminkan semua ketidakkonsistenan dan ketidakaturan kondisi RF asli. Lalu prosedur perhitungan yang baru dapat menangani sifat keragaman dari wilayah sebenarnya. Penggunaan kembali frekuensi situs dan struktur jaringan akan meningkatkan kualitas layanan dengan bertambahnya pelanggan, manajemen lalu lintas yang akan sangat mudah diterapkan, peningkatan kualitas gambar dan kualitas ucapan dalam jaringan yang akan dimungkinkan. Jadi kesimpulan dari paper yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Seperti itu, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.